Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Luar biasa, saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Dan saya percaya, kita semua harus percaya, kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, kita semua ada dalam penyertaan Tuhan, dan kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sungguh luar biasa, kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah online. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti jalannya ibadah ini. Kita mau mengarahkan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap hidup kita, sekalipun kita ada di rumah ataupun di tempat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, tapi kita tetap mau dengan sungguh-sungguh, dan percaya hikmat hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Bangsa yang kudus adalah tema ibadah kita pada kesempatan hari Minggu ini. Kita semua bersyukur Bapak Ibu, di bulan ini minggu yang lalu kita bersama-sama memperingati kemerdekaan negara kita. Kita semua adalah negara yang merdeka, bangsa yang merdeka, tidak lagi hidup di dalam penjajahan. Sama seperti dengan kehidupan rohani kita Bapak Ibu, kita semua juga telah merdeka, dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi anak-anak Allah yang mana juga dikatakan sebagai orang yang kudus, bangsa yang kudus. Tema pada kesempatan ibadah kali ini mengingatkan kita kembali bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Kita semua orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Sebagai orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, mari kita mensyukuri, menjalani kemerdekaan kita atas dosa ini dengan hidup takut akan Tuhan, dengar-dengar akan Tuhan, mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan pemahaman yang demikian Bapak Ibu. Mari kita awali ibadah ini dengan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Pada kesempatan hari Minggu ini Tuhan, kami boleh kembali datang pada Tuhan, memberi diri kami, belajar Tuhan, untuk melakukan ibadah yang sejati, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Sekalipun kami kerjakan secara online, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menjamah setiap kami, dan kami boleh merasakan Tuhan berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Pimpin hidup kami Tuhan, dan bila kami mau mengarahkan sepenuhnya apa yang ada dalam hidup kami hanya kepadamu ya Bapa, sehingga jalannya ibadah ini Tuhan, kami mau dengan sungguh-sungguh memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara pada setiap kami dengan sungguh-sungguh, dan kami akan menerima berkat yang luar biasa, karena kami tahu Tuhan, kami adalah bangsa yang kudus, bangsa pilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik Tuhan akan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah kami pada kesempatan hari Minggu ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Tiada
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita pada saat yang indah ini kita akan bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Kita harus siapkan hati kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat yang indah ini Tuhan. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami masuk di dalam firman Tuhan. Berkata-katalah dan berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar, kami buka hati sungguh-sungguh Tuhan di hadapan Tuhan. Untuk kami menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang akan dipakai oleh Tuhan. Menjadi satu pelayanan yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kami Tuhan urapi dengan urapan yang dari Tuhan. Roh Kudus akan menolong setiap kami. Untuk kami dapat memahami dan mengerti, bahkan kami melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk diberkati. Engkau mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita akan merenungkan bersama-sama yang Ibu Gembala berikan tema, Kamulah Bangsa yang Kudus. Puji Tuhan, kita akan buka langsung di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Yuk Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu bisa berdiri, buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Dan seharusnya saudara dan saya sungguh berbahagia dan bersyukur. Dan senantiasa kita bersyukur karena kita menjadi umat yang dipilih oleh Allah sendiri. Dan kita menjadi kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu, sebuah pilihan. Pasti ada yang tidak dipilih. Ya, tetapi saudara dan saya dikatakan dalam firman Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya sebuah umat yang bersekutu dengan Kristus. Adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ini sungguh satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tentunya kita akan senantiasa berada di dalam pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, dikatakan imamat yang rajani. Imamat itu seorang imam, ya. Imam itu pekerjaannya melayani. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memilih setiap kita. Dan kita dijadikan imamat yang rajani. Seorang imam, seorang diaken, seorang yang melayani Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita peran. Ya, sebagai peran kita mempunyai satu peranan yang penting di dalam kehidupan rohani kita.
yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Kita menjadi imamat yang rajani, imamat imam yang melayani, imam yang memimpin. Baik memimpin di dalam keluarga, baik memimpin di sebuah persekutuan, apapun yang saudara dan saya sudah Tuhan berikan anugerah. Tugas kita untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan di mana kita berada. Seorang imam yang menjadi pemimpin rohani yang akan mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan keluarga kita, di mana kita bekerja, di mana kita berada, di sebuah sekolah mungkin. Kita datangkan kerajaan Allah. Itu tugas seorang imam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memilih dan memberikan setiap kita sebagai imamat yang rajani. Itu adalah satu kehormatan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Puji Tuhan. Dan dikatakan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Haleluya, kita akan membaca Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 berkata demikian. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kamu harus mengkuduskan diri. Dan kuduslah kamu. Sebagai bangsa yang kudus. Ya, kita harus kudus di dalam kehidupan ini. Ya, Tuhan yang sudah menguduskan setiap kita. Artinya kita menjauhkan dari segala kecemaran. Kita menjauhkan dari segala hawa nafsu kedagingan. Karena hal-hal yang cemar tidak ada di dalam diri orang yang kudus, yang menguduskan dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia yang penuh dengan keadaan yang tidak pernah menentu, saudara dan saya tetap menjadi umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Mari kita sadari siapakah kita ketika kita hadir di tengah-tengah orang-orang banyak, di tengah-tengah persekutuan, kita menjadi umat yang dikuduskan oleh Allah. Ketika kita bekerja di dalam pekerjaan, kita sadari bahwa kitalah umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, di sekolah pun kita akan menyadari siapakah kita. Kita adalah umat yang dikuduskan oleh Allah. Dan kitalah umat pilihan Allah dan kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu, itu satu panggilan dan pilihan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menjadi umat yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan yang sudah mengangkat kita. Orang yang dipilih itu orang yang diangkat oleh Tuhan secara khusus, secara spesial. Yaitu Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Allah punya tujuan. Ketika Allah memanggil, memilih saudara dan saya. Memilih kita. Dan Allah memberikan satu anugerah sebagai imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Allah punya tujuan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Artinya kita menjadi pelayan Tuhan. Kita harus melayani. Umat yang sudah dipilih menjadi imamat yang rajani. Dan umat yang
kudus. Umat yang kepunyaan Allah sendiri. Allah punya tujuan kepada setiap kita untuk melayani. Tugas imam itu melayani. Tugas diaken itu melayani. Setiap kita jangan mau menjadi jemaat-jemaat yang biasa saja. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita harus melayani Tuhan. Kalau di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sungguh luar biasa sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebagai seorang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan tidak cukup melayani di mimbar mungkin atau di ibadah-ibadah. Tetapi semua kita menjadi umat yang dipilih. Allah punya tujuan untuk melayani Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melayani di mimbar. Mungkin kita tidak bisa mengambil satu pelayanan di dalam gereja. Sebagai pemimpin atau sebagai pembina ataupun sebagai apapun, sebagai pemain musik. Kita mungkin tidak melayani di situ. Tetapi tetap kita harus melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu menjadi satu kehormatan bagi Tuhan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, orang yang melayani akan dihormati oleh Bapa. Bukankah itu satu hal yang luar biasa bagi saudara dan saya? Kita melayani keluarga, melayani orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tentunya kalau kita mau melayani, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, kita harus mengalami. Amin, Bapak Ibu. Saudara ingin melayani dan dihormati oleh Bapak. Bahkan kita diberikan satu tempat yang indah. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Satu tempat yang khusus, tempat yang indah Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Mari kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan setiap kita harus melayani Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita melayani Tuhan. Karena satu pelayanan itu kita dihormati Bapa. Bukankah itu satu hal yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita di dalam melayani, kita pasti mengalami yang namanya perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara, ketika mungkin setiap kita mengalami yang namanya penyakit, sakit yang begitu berat, Tuhan memberikan kesembuhan dan melakukan mukjizat yang begitu besar. Bukankah itu satu perbuatan Allah yang besar? Beritakan itu. Beritakan tentang mukjizat Allah yang besar. Itu perbuatan Allah yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kita. Penyakit disembuhkan. Saudara, kalau mau saudara dihormati oleh Bapa di surga, saudara melayani. Kalau kita ditugaskan oleh Bapa untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, kita pasti ngalami. Ya, supaya
orang lain juga mengalami perbuatan-perbuatan besar. Kalau kita bisa memberitakan, kalau kita tidak bisa mengalami, kalau kita tidak mengalami, sulit untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Tapi kita ngalami, saudara. Ya Tuhan mau pakai kita. Makanya pelayanan itu atau melayani Tuhan, itu artinya kita siap untuk menerima masalah. Amin. Kalau kita siap untuk menerima masalah, maka kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Karena kita bisa menikmati perbuatan Tuhan yang besar. Kalau saudara di dalam keuangan mungkin, ya, begitu mengalami keberatan yang hebat, hampir putus asa. Banyak sekarang anak-anak Tuhan mengalami seperti ini. Tetapi kenapa bisa sampai kuat dan tetap ada sukacita sampai sekarang? Karena kita mau mengalami hal-hal atau perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara tetap sukacita dan tidak pernah kekurangan. Bukankah itu perbuatan Allah yang besar yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita? Beritakan kepada orang-orang saat ini. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Saudara dan saya dijadikan imamat yang rajani. Umat yang kudus, bangsa yang kudus. Kita punya tujuan untuk melayani, memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Makanya kita minta kekuatan. Kekuatan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati setiap kita. Kita menjadi umat yang bahagia. Kalau saya katakan kalau kita mengalami masalah itu artinya kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bagi banyak orang. Saudara, kalau saudara ingin orang lain diberkati, mari kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita terus tetap akan melayani Tuhan. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih dan setia Tuhan yang besar yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Engkau mengangkat kami, Engkau memilih kami menjadi umat pilihan Tuhan. Kami menjadi umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan kami menjadi imamat yang rajani. Itulah Tuhan yang Tuhan angkat di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami terus Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Di mana Tuhan ingin supaya setiap kami, umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, akan memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan bagi orang-orang di sekitar kami. Banyak orang saat ini membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap kami menjadi pemberita-pemberita Injil yang Tuhan akan urapi dan Tuhan akan pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan memberkati firman Tuhan. Setiap kami
akan menjadi anak-anak Tuhan yang akan melayani Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat bagi setiap kami mau melayani dengan sungguh-sungguh penuh kerendahan hati. Biar nama Tuhan yang ditinggikan dan kami akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku semua. Kita telah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan pujian baginya. Kita juga telah bersama-sama mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kita. Dan kini kita berada di penghujung ibadah kita pada kesempatan minggu ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Silakan Bapak Ibu perhatikan dengan seksama perihal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, bahwa tanggal 29 besok, seperti yang saya sampaikan di ibadah minggu lalu, tanggal 29 Agustus
tepatnya hari Minggu depan, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah spesial dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan negara kita dan hari ulang tahun gereja kita. Ada yang ingat Bapak Ibu, tahun ini gereja kita berulang tahun yang keberapa tahun? Tepatnya yang ke-49 tahun. Tahun ini kita memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-49 ya, dengan ada satu rangkaian ibadah khusus yang lain daripada apa yang kita kerjakan sebelumnya. Dan tentunya Bapak Ibu, keberhasilan pelaksanaan ibadah ini tidak lepas dari turut andil Bapak Ibu saudara-saudariku semua, baik yang terlibat langsung ataupun di dalam doa. Untuk itu kami meminta semuanya untuk mendoakan supaya acara besok boleh berjalan dengan luar biasa, kita semua boleh menerima berkat dan pembaruan yang dari Tuhan. Dan jika ada di antara Bapak Ibu jemaat semua yang kami tunjuk untuk ambil bagian, supaya memberikan kesediaannya untuk ambil bagian membantu penyelenggaraan proses ibadah ini, walaupun secara online ya Bapak Ibu ya, karena kita masih dalam situasi PPKM. Untuk kegiatan besok kita selenggarakan secara online. Dan tema untuk ibadah besok Bapak Ibu adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, berakar, bertumbuh, dan berbuah diharapkan Bapak Ibu dengan usia gereja kita yang ke-49 tahun, kita semua seluruh jemaat akan bisa semakin berakar di dalam Tuhan, bertumbuh, berbuah, berdampak tidak hanya ke dalam internal gereja kita, juga dimanapun kita berada, kita ditempatkan oleh Tuhan. Di nama Tuhan itu Bapak Ibu, terus doakan juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin ada dalam keadaan sakit, supaya Tuhan jamah sembuhkan, berikan pemulihan, supaya mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Juga kita berdoa terus untuk para pelayan Tuhan yang terus bekerja berbagian di dalam penyelenggaraan ibadah online, supaya Tuhan berikan hikmat terus, berikan kesatuan, kesehatan, supaya bisa memberi yang terbaik di dalam pelayanan bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu beberapa yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa tanggal 29 besok kita ada ibadah spesial. Silakan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti ibadah spesial tersebut. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa secara khusus boleh tumpangan tangan kiri Bapak Ibu di dada Bapak Ibu masing-masing, dan tangan kanan Bapak Ibu boleh diarahkan kepada Tuhan ke atas atau kepada layar televisi atau HP Bapak Ibu masing-masing. Kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur pada Tuhan. Berterima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan kerjakan di sepanjang jalannya ibadah ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh merasakan pembaruan dari Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, apa yang kami kerjakan dalam ibadah ini Tuhan tidak sia-sia, karena kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami dan selalu mengusahakan yang terbaik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau saat ini Tuhan Engkau melihat setiap tangan yang tertumpang di atas dada anak-anakmu masing-masing, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi hamba tahu Tuhan Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang mengenal Tuhan anak-anakmu. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan dari anak-anakmu Tuhan, apapun yang menjadi keinginan dan harapan dari anak-anakmu Tuhan, Tuhan akan memberi dengan jawaban yang terbaik. Dalam nama Yesus kami percaya setiap kami telah menerima yang terbaik, telah menerima jawaban terbaik yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami terima berkat Tuhan. Dan juga Tuhan pada kesempatan itu kami berdoa Tuhan bersatu hati, menyerahkan Tuhan untuk anak-anakmu yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya pemulihan akan mereka terima, kesembuhan akan mereka terima. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, karya Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup mereka. Mereka beroleh kesembuhan oleh karena campur tangan dan kuasa Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk rencana tanggal 29 ibadah spesial Tuhan dalam rangka ulang tahun gereja dan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus, bila apa yang kami rencanakan semuanya boleh berjalan baik Tuhan. Bukan untuk menunjukkan kemegahan kami, bukan untuk menunjukkan kemegahan gereja kami, tetapi semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Yesus segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dengan lancar, dan setiap anak-anak-Mu yang mengikutinya Tuhan boleh menerima berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa untuk program gereja, untuk setiap kegiatan diselenggarakan oleh masing-masing departemen. Dalam nama Yesus semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, sekalipun kami berjalan secara online, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di sana dan segala sesuatunya boleh berjalan
berjalan dengan baik, dengan lancar dalam nama Yesus. Juga kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk Ibu Gembala kami Tuhan, terus Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan pada beliau, tambah-tambah kenikmatan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus beliau boleh membawa kami anak-anakmu terus bertumbuh di dalam iman, kasih pengharapan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami terima berkat Tuhan karena kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang terlewat dari berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, ampuni segala dosa, kesalahan, kemudian pelanggaran kami Tuhan, yang percaya oleh yang pengampun, oleh yang maha murah, ampuni segala dosa, kekurangan dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan terima berkat Tuhan. Saudara bisa angkat tangan saudara, kedua tangan saudara diangkat tinggi-tinggi, saudara akan terima berkat yang dari Tuhan. Saudara bisa bangkit berdiri, haleluya. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan akan melayani Tuhan di masa hidup kami. Kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan setiap kami. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mulai pagi hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua kali untuk menjemput setiap kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.